Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah nusalli wa nusallimu ala nabiyinal karim amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Allahumma alhimna marashida umurina wa aizna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Fa nas'aluka Allahumma minal khaibin wa inabatal mukhbitin wa ikhlasul muqinin wa syukras sabirin. Allahumma hablana hikmatil balighah walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin, kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan beberapa kabar gembira bagi orang yang selalu sholat berjamaah subuh. Di dalam hadis Riyadhis Shalihin, orang yang sholat berjamaah subuh punya nilai sholat semalam suntuk. Yang kedua, sholat subuh berjamaah akan disaksikan oleh dua malaikat, kelompok malaikat siang dan malam, berkumpul di Masjid Al-Hidayah menyaksikan orang yang sholat berjamaah. Kemudian orang sholat berjamaah subuh karena bizimatillah, ada di dalam jaminan Allah. Kemudian sholat berjamaah subuh hikmahnya adalah dinafikan, dijauhkan dari sifat-sifat munafik. Tanda-tanda orang yang beriman itu tidak berani meninggalkan sholat isya dan sholat subuh. Di zaman Rasul, orang munafik sanggupnya hanya zuhur, asar, maghrib. Sedangkan isya dan subuh mereka tidak ada kekuatan berat. Alasannya, kalau isya dan subuh Nabi tidak lihat, karena di Madinah kalau waktu itu berada lampu terang, jadi ternyata orang munafik itu setor muka sholatnya, yura'unan nas. Sedangkan orang-orang beriman tidak akan berani dia meninggalkan sholat isya dan berjamaah isya dan subuh kecuali ada uzur syar'i. Kita bersyukur kepada Allah bahwa kita telah diberikan kekuatan untuk sholat subuh berjamaah. Tadi 2 rakaat subuh, qoblanya fajar, sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Bagi orang yang sholat tahajud akan mendapatkan maqamah mahmuda, derajat yang terhormat, mempunyai posisi yang terhormat. Orang yang sholat tahajud disehatkan badannya, dan orang sholat tahajud wa manhatun anil ismi, bisa menjaga perbuatan dosa. Luar biasa. Selamat yang sudah melaksanakan sholat tahajud, selamat yang sudah 2 fajar, dan selamat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tinggal tunggu sholat isyraq. Bagaimana sampai isyraq telah ngaji nih? Sekahajjatin wa umrotin tamatin, mendapatkan bonus lagi seperti orang yang naik haji umroh dengan sempurna. Mudah-mudahan sebentar lagi sholat isyraq buatnya, insya Allah ya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dan kita berdoa selalu, jangan lupa doa kunut nazilah, karena kita secara fisik tidak bisa. Alhamdulillah di Masjid Al-Munawwarah ada yang sudah bisa dari satu jamaah memberikan 45 juta untuk ngirim ke Palestina. Alhamdulillah ada satu komunitas ya dari Al-Munawwarah, dan lain-lainnya. Kita bisa menyumbang dengan harta. Kalau kita tidak bisa berangkat ke sana dengan harta, kalau tidak harta dengan doa. Ternyata doa itu fungsinya luar biasa. Ada 3 doa yang saya ketahui. Yang pertama, ad-du'a usilahul mu'minin. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Jadi kita kirim senjata dengan doa seperti tadi kunut nazilah. Tapi saya sudah bisik sama imam bahwa jangan disebut Israel, karena Israel itu kan turunan Nabi Yakub. Ya. Jadi Nabi Yakub itu namanya 2, ada Yakub, ada Israel. Jadi kalau Israel disebut nanti orang yang udah jadi nabi kena kutukan juga. Saya udah bisikin tadi imam. Jadi Yahudi aja. Kalau Yahudi sudah dijelaskan, walantar doan kal Yahudu walan Nasoro, Yahudi ini sudah dipastikan oleh Al-Quran bahwa orang yang paling benci di dunia
kepada orang beriman, juara satunya adalah Yahudi. La tajidanna asyaddan nas adawatil ladzina amanul yahud. Kamu Muhammad akan bertemu dengan sungguh-sungguh orang yang paling benci terhadap orang beriman adalah Yahudi. Dan sekarang sudah nampak ya, orang-orang Yahudi bagaimana dahsyat bengisnya menghancurkan bangsa Palestina yang mayoritas umat Islam. Kita saksikan 24 jam tidak berhenti dia ingin menghancurkan Gaza. Tapi alhamdulillah kita sudah mendapatkan keterangan dari Al-Quran dan Sunnah bahwa Islam tidak akan pernah kalah, dan sebentar lagi umat Islam akan merebut kembali ke Masjidil Aqsa, insya Allah. Tidak akan 1 tahun lagi, insya Allah. Ini sudah ada janji ya, janji dari Al-Quran, janji dari hadis, bahwa setiap 100 tahun pasti ada mujaddid. Pas 1224 nanti 100 tahun, insya Allah ya. Itu kalau nggak punya keterangan Quran hadis kita bisa stres, bisa kalah, nggak bakal kalah, pasti menang. Dan saya alhamdulillah tadi sudah Pak Imam sudah dikatakan Israel jangan disebut-sebut, sebab Israel itu Nabi Yakub namanya, ya Nabi Yakub. Jadi anak Yakub nanti terkutuk semua, kan banyak jadi nabi. Kalau Yahudi sudah diponis ya. Tapi imamnya tadi saya sudah bisikan. Kalimat Israelnya jangan dibaca, kasih nanti mental sama kita nanti doanya, senjata makan Tuhan. Karena Israel itu nama Nabi Yakub, ada 2 kan. Jadi Bani Israel anak Yakub. Ya, sudah ya keterangan itu harus saling mengingatkan ya. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Nah kita ada hadis yang ke-22. Hadisnya pertanyaan, apakah aku akan masuk surga? Pertanyaan ini ada di dalam hati kita semua, betul nggak? Apakah kita akan masuk surga? Nah ini judulnya pertanyaan. Maka dijawab oleh hadis Rasulullah SAW, hadis Arba'in yang ke-22. An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ara'aita idza shallaitul maktubati wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'an a'adkhulul jannah qala na'am rawahu Muslim. Nah ini Jabir bin Abdullah, Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansar, riwayatnya banyak ya. Dan menurut riwayat pengarang matematik itu daripada Al-Jabir, Sayyidina Jabir, jadi Al-Jabbar ya sekarang. Yang kedua ada mukjizat dari Rasulullah SAW. Sayyidina Jabir waktu membangun parit Handak, perang Handak ya, perang parit itu Salman. Kalau ke Madinah kita ada jalan-jalan Handak parit Salman Al-Farisi ya. Sini sudah ada sering yang ke Madinah di sini. Itu dia waktu perang Handak mengorbankan kambing, memotong kambing, dan dia di seluruh para pekerja yang bikin parit itu dipersilahkan untuk makan di rumah Jabir, Maka semuanya diundang, setelah kerja baru sudah dihidangkan makanan. Cuman Rasulullah SAW karena mendapatkan wahyu dari Allah dan akan menampakkan mujizatnya, kata Jabir, mana anak kamu Jabir, suruh makan berjamaah, begitu. Mana Jabir anak? Nah kata dia, saya nanti tanyakan dulu kepada istri saya. Mana tadi Rasulullah SAW nanyain anak kita, dia nggak mau makan kalau nggak anak sama anak kita. Ternyata dapat musibah, punya anak laki-laki 2 dapat musibah. Apa musibahnya? Ketika Sayyidina Jabir memotong kambing, itu kakak beradik lihat ayahnya sedang motong kambing. Sudah beres, Sayyidina Jabir berangkat lagi ke tempat penggalian parit. Itu kakak dan adiknya ngomong begini, kamu jadi kambing, aku nyembelihnya, mau katanya. Jadi di bawah umurnya, kamu jadi kambingnya, aku penyembelihnya, mau dia.
disembelih. Pas dia penyembelih, jerit nggak jerit, ibunya, anaknya lari, kena kuali, kena tempat itu, kena tempat terebusan, dua-duanya meninggal. Disampaikan sama Sayyidina Jabir, akhirnya dilihat di kamar itu, anak kamu sudah meninggal dua-duanya. Ini jarang terjadi ya pada cerita ini. Padahal ada kisahnya ini, kisah sahabat. Maka di kaum muslimin, maka Sayyidina Jabir tidak menampakkan kesulitan, tidak menampakkan kaget, tidak melaporkan kepada Nabi bahwa anaknya dapat musibah. Dijaga ketenangan Nabi, ya Rasulullah, kayaknya anak saya nggak bisa, nggak bisa. Pokoknya tidak. Saya tidak bisa makan dengan anakmu. Coba lihat katanya, di mana? Karena sami'na wa ata'na dibuka, sudah sedang cek orang Sunda sedang kancolah, sedang main-main kakak sama adik sudah dihidupkan dengan izin Allah. Itulah mukjizat namanya. In tansurullaha yansurukum. Terus kemarin kan ada udah viral di YouTube, anak Libanon, anak Kristen mau menghadiri Maulid Nabi, kena tembakan. Akhirnya geger otaknya, di Libanon nggak sanggup, bawa ke Amerika. Setelah itu ibunya marah-marah, gara-gara kamu Muhammad anakku celaka. Ternyata ibunya pas lihat anaknya sembuh kembali. Itu mukjizat namanya ya. Mukjizat Nabi itu enggak, kalau mukjizat nggak masuk akal. Kalau masuk akal jangan disebutin, bukan mukjizat, bukan, jangan. Isra Mi'raj itu mukjizat karena nggak masuk akal. Dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 lewat ke Rob Sidal Muntaha sebelum subuh sudah datang, nggak masuk akal gitu kan. Kalau akal yang bicara, tapi ketika iman bicara, sami'na wa ta'na, innallaha ala kulli syai'in qadir, kun payakun. Itu saya menyampaikan bagaimana pengorbanan Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu ketika dia membela agama Allah sampai dia mendapatkan pertolongan Allah padahal anaknya sudah meninggal. Itu lihat sejarah Sayyidina Jabir nanti ada. Jadi setiap sahabat itu punya sejarah, semua sejarah masing-masing ya. Jadi namanya kitab Al-Isoba. Isoba itu tentang sejarah para sahabat Nabi, komplit itu. Yang 120.000 sahabat itu komplit sejarahnya. Itu namanya Jabir. Nah di sini Jabir mengatakan An Abdillah bin Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan, kata Sayyidina Jabir radhiyallahu anhuma dari golongan Ansor ya, ada seseorang bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya luar biasa ini, luar saklek ya, seperti itu ada seseorang mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana pendapat baginda, aku sudah melaksanakan sholat wajib, puasa Ramadan, dan aku menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, walam azid ala zalik, tapi saya tidak, yang lain tidak ditambah lagi. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, yang dihalalkan aku makan, aku halalkan, yang haram aku haramkan, selain itu tidak tambah. Kata orang itu saklek ngomong, apakah saya masuk surga? Subhanallah. Jawab Nabi singkat, na'am. Jadi na'amnya itu panjang. Na'am satadkhulul jannah, artinya kalau diteruskan, dalla alaihi ma qablahu. Benar, kamu kalau akan masuk surga. Cuman pertanyaannya, hadirin kaum muslimin, apakah sholat kita sudah sempurna? Apakah puasa Ramadan kita sempurna bagi kita ya? Apakah kita sudah mengharamkan yang diharamkan Allah, menghalalkan yang dihalalkan Allah, dan mengharamkan yang sudah diharamkan oleh Allah? Nah kalau lihat fenomena sekarang, kita masih Islamnya masih Islam aduk-adukan. Sholatnya madhab kiblat, tapi bisnisnya madhab barat, paham? Masih ada orang yang sholat tapi belum sanggup meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah. Sholat 5 waktu, puasa Senin Kemis, pas cek and recheck, usahanya diharamkan oleh Allah.
Nah, bagaimana tuh? Kalau dia menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, maka sholatnya batal. Nggak apa-apa, menurut saya halal ini, karena dia sudah menjadikan profesinya, bahwa usaha itu sudah menjadikan jalan usahanya. Ketika disampaikan bahwa ini usaha ini haram, dia bilang nggak haram, maka orang itu batal Islamnya. Tetapi bagaimana kalau orang itu mengakui, betul, saya ini mengakui bahwa perkara ini haram, tapi saya masih jalan solusinya gimana ya? Menerima di dalam hatinya, itu baru Islamnya Islam fasik namanya. Belum termasuk, tidak batal keimanannya, tidak. Kenapa? Karena di hatinya mengakui bahwa pekerjaannya itu haram. Tapi kalau sudah berani, wah enggak haram, menurut saya enggak haram, padahal haram, wah itu bahaya itu. Melawan Allah itu namanya, menentang Allah. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa qad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, maka dia makin lama makin jauh dengan Allah, makin jauh, makin sesat dan sesat. Dan paling bahayanya lagi, al-akhsarina amala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang akhsarin itu, orang yang paling rugi adalah orang yang sudah sesat kehidupannya, dolasan fil hayatid dunya, waktu hidup di dunia, wahum yahsabuna, mereka meyakini, mereka menyangka bahwa pekerjaannya itu yuhsinuna sun'a, pekerjaan yang baik. Nah itu namanya akhsarin. Sudah dikasih tahu, Pak ini haram pekerjaan ini, jual babi iya haram, teu meunang sebab barang lagi barang haram teu meunang. Kena naon, anu penting mah urang mah salat, anu penting mah teu nipu, teu ngarugikeun. Nah ini orang bahaya ini, dhalla sa'yuhum, sudah dikasih tahu, ngahajakeun, cek urang Sunda teh mah. Di dalam Al-Quran Pak, riba ini haram, nggak boleh. Bahkan satu-satunya dosa yang diajak perang oleh Allah itu makan riba Pak. Jinah nggak dikatakan perang, orang yang membunuh tidak diajakkan perang sama Allah, gitu kan? Tapi ketika manusia sudah melawan dengan hukum Allah tentang riba, maka Allah mengatakan fa'zanu biharbi minallah wa rasuli, umumkanlah perang dengan Allah dan Rasulnya. Kering itu. Masya Allah. Maka mudah-mudahan kita usahakan terhindar dari riba. Terhindar dari riba. Masalah riba nanti ada khusus, nanti Dewan Pakar, apakah ini tersebut riba atau tidak gitu. Nanti Dewan Pakarnya ada, Didin Hapinudin nanti, Dr. Didin, profesor ya. Tapi kita sudah tahu ya sebagian mungkin bagaimana jenis riba itu. Nah, nanti saya persilahkan kepada Dewan Pakar ya, Dewan Syariah itu, tentang mana riba, mana yang bukan riba usaha. Nah jadi hadirin kaum muslimin, jadi orang itu benar-benar saklek. Ya Rasulullah, saya akan melaksanakan sholat yang diwajibkan saja. Kemudian Allahu Akbar, saya akan puasa saja bulan Ramadan. Saya akan menghalalkan yang dihalalkan oleh Allah, dan saya akan mengharamkan yang diharamkan oleh Allah, dan saya tidak akan menambah lagi. Apakah saya masuk surga? Jawab Nabi, na'am, masuk surga. Subhanallah. Ini hadis riwayat Muslim ya, hadis Arba'in yang ke nomor 22 dari Jabir radhiyallahu anhu al-Ansori. Kemudian riwayatnya riwayat Sahih Muslim. Subhanallah. Tapi mungkin hadis ini setelah dia tahu pahala pahala tahajud, pahala duha, yakin dia, saya husnudzon kalau dia panjang umur umpamanya, karena ini kan Islam itu transisi ya. Berarti sudah hijrah ini, Al-Ansori sudah hijrah. Jadi kalau Nabi sudah menyampaikan fadilah tahajud, fadilah duha, fadilah rawatib, setelah ini pasti dia nggak mungkin dia hanya 5 waktu aja gitu, hanya sholat puasa, sholat wajib Ramadan gitu kan. Yang mungkin mudah-mudahan dia itu setelah mendengarkan perintah-perintah Allah yang lain, sunnah pasunahan, insya Allah dia itu hadisnya itu. Hadirin kaum muslimin ya. Hadirin kaum muslimin, siapa
Yang bertanya mungkin ada dalam hati kita, siapa sih itu laki-laki yang bertanya? Adalah namanya Nu'man bin Qawqa. Itu namanya An-Nu'man bin Qawqa. Laki-laki yang bertanya itu namanya Nu'man bin Qawqa. Jadi kesimpulan hadis ini yang pertama, setiap muslim dituntut untuk bertanya. Jadi bertanya itu al ilmu khazainun, ilmu itu seperti gudang, wa mafatihuha, dan kuncinya itu adalah bertanya. Seperti para sahabat selalu bertanya tentang khomer, tentang judi, itu diabadikan dalam Al-Quran. Bertanya tentang yatim, bertanya tentang infak, itu di dalam surat Al-Baqarah sudah ada ya. Kemudian wayas alunaka anil anfal, bertanya tentang harta rampasan. Jadi pertanyaan sahabat itu ada yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Kemudian penghalalan pengharaman merupakan aturan syariat. Tidak ada berhak menentukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mengharamkan yang tidak ada di dalam nas Al-Quran dan sunnahnya. Seperti barang-barang yang baru sekarang, banyak orang yang memastikan mengharamkan sesuatu yang belum pasti keharamannya. Yang paling lucu dalam kitab Sulamun Nawarok. Dalam kitab Sulamun Nawarok, Ibnu Solah mengharamkan mengaji logika, ilmu mantik. Wa Ibnu Solah harroma. Itu. Ada dua ulama yang memfatwakan bahwa mengaji ilmu mantik itu ngaji logika, itu seperti al-insan hayawanun natik. Nah, itu dalam Sulamun Nawarok atau di pesantren itu ada ya. Kalau sudah pesantren pasti apal tuh ngaji Sulamun Nawarok. Kemudian Samsiyah. Kitab Samsiyah itu kitab logika, kitab paling tinggi itu ilmu mantik. Nah, maka setelah dipelajari oleh dua ulama itu diputuskan bahwa ngaji mantik itu haram hukumnya. Gitu. Tetapi ada yang mengatakan, Imam Ghazali, walakin yang bagi ayu lama nggak haram. Justru kita harus mengetahui tentang ilmu mantik gitu. Jadi banyak fatwa-fatwa yang haram. Tapi yang paling lucu lagi, ada sebagian kampung sekarang sampai sekarang itu berpengaruh sekali. Apa namanya? Ada memakai speaker itu haram. Itu pengaruhnya besar Pak di kampung-kampung itu. Makanya kalau ada ngaji, ada khotbah pakai speaker, dia nggak pakai, nggak hadir karena gurunya memutlakan keharaman speaker. Alhamdulillah di sini nggak ya. Tapi speaker di menara Masjidil Aqsa itu ada mukjizatnya Pak. Ketika suara azan dikumandangkan, ditembak sama tentara itu, antara Yahudi, Zionis, tentara Zionis, itu sama sekali tidak hancur sedikit pun. Suara azan dikumandangkan, datang waktu, saking bencinya itu si Yahudi lanatullah, si Zionis, ditembak sampai karena dengan beberapa tembakan sama sekali tidak ngaruh. Ya, berarti suara azan itu ya, itu perbedaan. Jadi banyak di akhir zaman ini yang lebih mengharamkan daripada riba, mengharamkan daripada zina. Padahal itu tidak ada nas dalam Al-Quran. Kemudian ada lagi yang diharamkan mutlak, ya seperti merokok itu. Jadi menurut Profesor Dr. Abdul Somad, seluruh negeri, kota Mekah, Madinah, Mesir memfatwakan bahwa rokok itu mutlak haram. Jawab terus dilanjutkan, di Indonesia saja ada ulama yang memakruhkan. Itu Abdul Somad jawabnya begitu. Dia menyampaikan bahwa ulama ini haram, termasuk Muhammadiyah juga fatwanya kalau nggak salah haram. PKS tuh mengharamkan itu ya. Sini banyak PKS ya. Tapi ada pernah ramai itu Munas itu rapat di luar Jawa itu mendiskusikan tentang rokok gitu. Dan sampai sekarang juga ada bilang yang memakruhkan itu yang memang doyan merokok. Itu ya, fatwa-fatwa halal haram itu sudah di bagian fatwa ya. Itu sama. Jadi kita jangan berani menghalalkan yang sudah haram, nggak boleh. Seperti dinas dalam Al-Quran, babi, darah, gitu kan, riba itu sudah diharamkan oleh Allah,
tidak boleh mengalah-alah, ya haram saya tahu. Tapi sampai mengatakan tidak haram, itu keluar dari akidah Islam. Tapi kalau dia mengatakan saya darurat, ini juga saya darurat, saya tahu riba itu haram, tapi saya sedang mencari solusi untuk menghindar daripada riba, itu tidak termasuk orang lepas iman, tapi namanya orang fasik, itu namanya. Bisa dibetulkan. Kalau dia ditolong sama kita keluar dari riba, kita ada jadi pahlawan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kesimpulannya, amal saleh merupakan sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Ini sudah dinas dalam Al-Quran ya, jangan ragu-ragu. Innal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu ada. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati. Satu ya, surat Al-Bayyinah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Jelas ya, orang beriman dan beramal soleh, itulah orang sebaik-baiknya makhluk, dan mereka akan di surga, yang mengalir surga untuk selama-lamanya, khalidina fiha abada. Tapi ada orang yang mengatakan bahwa surga dan neraka akan hancur. Dalilnya kulluman 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dalilnya. Tapi dia enggak melihat tafsir, tidak kompromi dengan tafsir, tidak kompromi dengan hadis. Dia mengatakan bahwa Quran tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi akan hancur, kayak gitu kan. Selagi langit dan bumi tidak hancur. Kalau langit sudah, bumi dikurangi hancur, itu pun semuanya akan hancur. Semadam. Karena sifat langit dan bumi akan hancur, maka mengatakan dunia surga pun akan hancur. Itu dalilnya, jadi nggak nyambung. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada dia. Ini sudah viral ya, sudah viral di medsos ini. Tapi alhamdulillah sudah tidak berpengaruh lagi, banyak yang mentang. Karena dia tidak kompromi dengan ulama-ulama mufassir. Insya Allah kalau dia mau berkompromi dengan ulama-ulama terdahulu, dia tidak berani mengatakan bahwa surga dan neraka itu akan hancur. Padahal sudah jelas dalam Al-Quran, kholidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Dia bilang nggak kekal. Dalilnya ngaco deh, kuluman 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu tentang kiamat. Tapi saya yakin, mudah-mudahan saya doakan saya tidak marah, karena dia orang pandai sekali. Keluaran, saya nggak sebut namanya, keluaran doktor bagian nuklir ya kalau nggak salah, di Unpad dia. Tapi saya nggak sebut namanya, nauzubillah, tidak disebutkan. Karena dia mengandalkan penemuan sendiri, kepintaran sendiri, ketika ditawarkan ilmu-ilmu yang lebih pintar dari dia, lebih senior, tetap memegang pemahaman dia, gitu. Seperti kaum Khawarij berani mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan Sayyidina Ali dengan alasan Al-Quran. Padahal Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Muawiyah radhiyallahu anhu, tapi dia berani mengkafirkan. Dia bilang inil hukmu illa lillah. Dan sampai berani orang yang hebat Qur'annya, Ibnu Malzam itu, Sayyidina Ali sedang sholat subuh ditumbak dengan racun yang sangat mahal harganya dan meninggal dunia. Dia mengkafirkan Sayyidina Ali, subhanallah. Itu yang sudah dia ramalkan sama Nabi. Kemudian keinginan dan perhatian yang besar dari para sahabat radhiyallahu anhu adalah kerinduan mereka terhadap surga serta upaya mereka di dalam mencari jalan untuk sampai ke sana. Jadi ada 4 kesimpulan ya. Jadi hadirin kaum muslimin, subhanallah. Jadi Nabi itu memberikan luar biasa. Kalau minta surga Firdaus. Itu Nabi pernah bersabda itu. Sama siapa? Dengan para sahabat. Para sahabat mengatakan, Nabi bersabda, kalau mau surga Firdaus. Ternyata surga Firdaus itu
kelas VIP minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin, itu kelas Firdaus. Nah, kalau sudah tidak punya gelar itu, kita ada sudah di bawahnya, ada Jannatul Naim, Jannatul Ma'wa, Jannatul apa lagi? Jannah, Darussalam, Darul Jalal itu. Jadi hadirin kaum muslimin, jadi kita harus yakin dengan firman Allah, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kata Allah, khairul bariyah, pilihan orang terbaik ciptaan Allah makhluk beriman. Ranking pertama siapa dari zaman Rasulullah, para sahabat, muhajirin ansor, itu ranking pertama innalladzina amanu wa amilus solihat. Kemudian yang derajat yang kedua adalah tabi'in, manusia yang berjumpa dengan para sahabat. Terus ranking ketiga siapa? Tabi'in. Itu orang yang beriman dan beramal soleh, itu luar biasa. Jaminannya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk mengetahui apakah kita sudah beriman atau belum, ada beberapa tanda. Kalau kita ingin tahu apakah kita beriman atau belum, apakah iman sempurna atau belum, itu sudah ada kriteria dari Al-Quran. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ciri orang beriman, apabila disebutkan Allah, nama Allah, wajilat qulubuhum, mereka terperanjat. Kita lagi ngobrol, lagi asik-asik perkara dunia, ada suara Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah datang. Nah, dalam tafsir As-Sayuti, mereka itu karena takut ancaman Allah. Wajilat qulubuhum, menggetar hatinya. Nah, kita tanya, ada getaran enggak? Ngegeter enggak? Jadi manusia itu kadang-kadang getarannya beda. Ada orang yang sedang merindukan kekasihnya, sudah lama dia sudah 1 jam 2 jam tidak datang, ada perjanjian untuk kondangan, belum juga jumpa. Ada suara disebut kekasihnya, si Mimin datang. Nah, itu ngegetar hatinya. Apa tuh? Getaran karena kerinduan. Aya tuh zaman baheula urang ke sekolah tah, lamun can kapanggih jeung si eta, aduh, pas datang, seger, disebut ngaranna dengan geter hatena. Udah pernah, itu mah masa-masa yang lalu kita ya, masa-masa SMA. Kalau nama kekasih kita disebut, menggetar karena kerinduan. Aduh, datang, alhamdulillah. Ada lagi orang getarannya karena takut. Ada seorang buronan, sudah sebulan 2 bulan tidak ketemu, pas bilang ada polisi, waduh pasti aing beunang ge, gang geter manehna. Naon sebab hubungan jeung polisi, ngageter keneh tah ge. Wajilat qulubuhum. Itu ada menggetar karena malu, gitu kan? Ada karena malu, gitu. Lagi asik-asik, ada seorang ustadz, maaf ya, dikasih pesantren karena dia mertuanya orang kaya, pokoknya serba free, gitu. Mobil pesantren, mobil dipanggieunkeun, masjid dipanggieunkeun, maji salim, pondok pesantren dipanggieunkeun. Pamajikan anak ti manehna, dibere pamajikan pesantren, masjid dibere kendaraan. Wah, tungkul eta si ustad teh, barak peresmian masjid tungkul. Cek protokol, alhamdulillah selamat datang kepada, gitu kan, saudara kita, saudara Al-Mukarram Bapak Haji umpamanya Saripudin. Betapa Saripudin teh pang beungharna demburna, boga minantu santri kiai, dipanggieunkeun pasantren, panggieunkeun imah, panggieunkeun masjid mewah. Disebut ngaran Saripudin ngageder era. Naon sebab izin ieu horeng teh ti mitoha kabeh ya. Aing manarima ngeunahna we gitu. Era kapanggih. Ngageder eta ku sebab era eta. Jadi di dalam hati kita kalau seandainya kepada Allah Subhanahu wa taala ada 3 getaran, insya Allah kita jadi jelema soleh. Rasa cinta, rasa rindu, rasa takut, rasa malu pada Allah, insya Allah
kita jadi mukmin paripurna. Insya Allah kita akan jadi sami'na wa ata'na, kita akan siap melaksanakan apa yang diperintahkan, tau'an au karhan, baik menyenangkan yang tidak menyenangkan, karena kita diciptakan oleh Allah, diadakan oleh Allah, diberi nyawa oleh Allah, apalagi diberi segalanya dari Allah, sehat dari Allah, mau makan disiapkan oleh Allah, tangannya disiapkan, sudah dimakan, rasanya sudah disiapkan, lidahnya sudah disiapkan. Di situ ada rasa malu kepada Allah. Begitu. Ketika kita berbuat salah, takut kepada Allah. Nah, itu ciri orang beriman. Nah, kemudian ciri-ciri yang beriman yang lebih tinggi lagi nih, qad aflahal mu'minun. Nah, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Orang beriman itu apabila dibacakan ayat Al-Qur'an maka bertambah iman. Salatnya ditambah lagi, khusyuknya sedekahnya ditingkat lagi, volumenya, silaturahminya ditingkatkan lagi, karena ada di dalam Al-Quran bahwa kita harus silaturahmi, bahwa kita harus infak di jalan Allah. Selain zakat harus ada sedekah. Dia beriman, tambah iman. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadat, agar tambah iman. Maka gampang untuk ngecas iman itu, habis sholat ngaji Quran atau hadis, walaupun satu ayat satu hadis, insya Allah ziyadatul iman, nambah iman, Pak. Bahkan bisa jadi pengobatan. Pengalaman saya dengan pengalaman guru saya almarhum Kiai Haji Ukon Bulko ini, ibunya bapaknya Kiai Khodamul Kudus, udah kenal ya. Dia sebelum ngaji tafsir itu menggetar, itu menggigil, sakit, punya penyakitnya banyak. Pas buka tafsir Al-Quran, tafsir Jalalain, dijelaskan dengan begitu semangat, sakitnya hilang, tidak ada nampak sakit. Padahal sebelum mengaji itu menggigil, sakit, pakai obat segala macam. Tapi ketika dia membaca Al-Quran, menyampaikan Al-Quran, sembuh, tidak ada tanda-tanda sakit. Kayak nges maca Quran, nges ngaji deh, gering deh gitu. Jadi Al-Quran itu luar biasa, jadi obat lahir batin, semangat hidup. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu punya sifat tawakal kepada Allah, tidak tawakal kepada makhluk. Itu ciri beriman. Itu kata Allah di surat Al-Anfal ya, surat Al-Anfal ada dikatakan, surat ayat 2 tuh kalau tidak salah. Ayo. Nah, ketika siapa yang tawakal yang diceritakan oleh Nabi, tawakal yang paling super selain daripada Nabi, ada disampaikan di dalam kitab Riyadus Shalihin. Ana Ibrahim alaihissalam hina ilqiya ilan nar faqala hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini asbabnya gimana? Ketika Nabi Ibrahim dibakar sama Namrud, Jibril, Mikail, Israfil datang ingin membantu kepada Ibrahim. Ibrahim tidak tertarik sama sekali dengan bantuan Jibril, Mikail, Israfil. Dia bisa memadamkan api. Tahu Nabi Ibrahim punya malaikat Jibril, punya jangjang, punya sayap. Tahu Nabi Ibrahim malaikat Mikail itu sudah pemadam kebakaran, bawa jurusan hujan. Tahu Israfil itu tiupan dan jangan api, kiamat juga bisa hancur. Tawaran ketiga-tiganya, tawaran ini Nabi Ibrahim menjawab, kamu makhluk, aku butuh Allah hari ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu tawakal yang paling tinggi. Ketika manusia tidak membutuhkan pertolongan Allah, itu kelasnya kelas super gitu. Dan ada tentara Hamas di sini, saya tidak membutuh bantuan kalian. Ayat anu gitu eta. Hamas Al-Qassam eta ngomong, saya tidak butuh kalian, teh nyawa saya eta ngomong eta. Subhanallah, itu tawakal yang sudah paling tinggi itu. Dan orang tawakal ini tidak punya repot-repot. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, Allah jamin. Seperti Nabi Ibrahim ketika mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, masuk ke dalam lautan api, dirubah oleh Allah yang tadinya api sifatnya panas menjadi dingin. Itu difirmankan dalam Al-Quran, kulna ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Aku berkata kepada api, wahai api, dingin kamu, selamatkan Ibrahim. Berubah waktu itu yang sifatnya api itu panas berubah jadi dingin. Kenapa?
Karena Nabi Ibrahim tawakalnya sama Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Kemudian orang ciri yang beriman yang selanjutnya gitu kan, alladzina yuqimuna shalah, yang mendirikan salat pasti beriman, gitu kan. Yang kelima, wa mimma razaqnahum yunfikun, orang beriman itu selalu menginfakkan sebagian rizkinya. Nah, kita bertanya nih, sudah adakah kriteria itu? Kemudian ada lagi, supaya jangan tegang lagi. Kalau kamu ingin tahu orang beriman, ini di luar Quran ya. Kalau kamu ingin tahu orang yang beriman, lihat. Idza ra'aitumur rajula ya'tadu ilal masajid fashhadu lahu bil iman. Apabila kalian, kata Nabi, lihat orang bolak-balik ke masjid, zuhur berjamaah ke masjid, asar berjamaah ke masjid, maghrib berjamaah ke masjid, isya berjamaah, subuh bolak-balik dari rumah. Nah, kata Nabi, fashhadu lahu bil iman. Saksikan orang itu beriman, karena dia tidak berani meninggalkan sholat berjamaah sewaktu pun. Dan untuk kita menghindari sifat munafik, Nabi memberikan resep lagi. Barang siapa yang sholat berjamaah karena Allah 40 hari, dengarin tuh, padilah berjamaah ya, 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ula dengan imam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu tidak ketinggalan takbiratul ihram selama 40 hari, maka Nabi memberikan garansi jaminan orang itu, satu, tidak terjangkit dari munafik, yang kedua, dia tidak akan masuk neraka. Masya Allah, itu hadisnya sahih ya, insya Allah tuh. Jadi hari ini kaum muslimin, kita mah alhamdulillah, kalau kita sudah menyaksikan, kalau diri kita sudah merasakan, kita bolak-balik dari masjid pulang ke rumah, sudah dengan keluarga, datang azan ke masjid lagi, pulang lagi ke rumah, datang maghrib isya, datang lagi ke masjid, sudah tidur, sudah salat tahajud, ada azan, datang ke masjid, fashhadu lahu bil iman, saksikan bahwa orang itu beriman. Jadi alhamdulillah, saya yakin di Masjid Al-Hidayah ini manusia cinta dengan berjamaah. Ya, ciri yang selanjutnya, kalau kita ketinggalan takbiratullah berjamaah, merasa sedih. Nah, itu cara beriman. Kalau kita, ya Allah, saya rugi hari ini, ketinggalan takbiratullah, ketinggalan 1 rakaat, merasa sedih, itu ciri orang beriman. Saya yakin bapak-bapak kalau ketinggalan sarakaat pasti di hati, aduh rugi aing. Aya nu kitunya ayanya di dalam hati kita ada ya. Aduh saya rugi nih. Ketinggalan takbir. Saya rugi ketinggalan 1 rakaat. Itu juga ciri orang yang beriman. Wa idza stahsanu istabsharu, apabila dia sudah bisa melaksanakan salat berjamaah, sudah bisa melaksanakan salat tahajud, salat isyraq, salat duha, sudah Senin Kemis, istabsyaru, di hatinya merasa bahagia, itu ciri orang beriman. Wa idza asa'u, apa dia berbuat salah, merasa sedih. Tinggal berjamaah sedih, tahajud tadi malam sedih, itu enggak sholat qobliyah ba'diyah, merasa sedih, cirikan bahwa itu orang beriman. Jadi banyak ya tanda-tanda orang beriman, baik daripada Al-Quran maupun daripada hadis. Maka hadirin kaum muslimin, amal soleh itu harus didasari dengan iman. Iman harus disertai dengan amal soleh. Satu nyawa, tidak boleh pisah. Aku beriman saja, tapi tidak amal soleh. Seperti jam tangan, ayam mesin wungkul, tapi cangkangan. Jam tangan bagus, apa itu mah kosong mesinnya. Itu orang beramal soleh gak ada iman. Bagus, jam dindingnya bagus, pas dibuka itu mah cuman itu aja, pajangan aja. Itu nggak karena Islam pajangan itu nggak, sebab ada nggak mesinnya saja dipasang, nggak ada, bisa jadi patokan. Jadi antara iman dengan amal soleh itu harus bersamaan. Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Surat An-Nahl. Barang siapa beramal soleh,
baik laki-laki maupun perempuan, dengan catatan wa huwa mu'minun, dia beriman. Janji Allah ada dua, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, dan aku akan berikan kehidupan yang bahagia. Bahagia thayyibah itu anak soleh, rezeki yang halal, itu karena hayatan thayyibah. Punya anak soleh, punya istri soleha, rezekinya yang halal, itu namanya hayatan thayyibah. Kemudian janji yang kedua, walanajiyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, di akhirat dia akan mendapatkan surga untuk selama-lamanya. Jadi penting berbicara tentang iman, amal soleh, iman, amal soleh, iman, amal soleh. Seperti tadi ada seorang sahabat mengatakan, menghalalkan yang halal dihalalkan oleh Allah, mengharamkan yang sudah diharamkan oleh Allah, sholat 5 waktu, Ramadan, menghalalkan yang dihalalkan Allah, mengharamkan yang diharamkan Allah. Dia jawab, Nabi, masuk surga. Itu kenapa? Dasar iman, penting iman itu. Dan orang beriman mati juga bahagia, meninggal juga nikmat yang besar. Orang beriman itu katakan mati, dia mendapatkan nikmat yang besar, karena nikmat yang paling besar itu nanti balasan di akhirat. Kematian orang beriman itu bukan suatu musibah, tapi suatu keuntungan, pindah di alam dunia kepada alam barzakh, mendapatkan surga. Dan orang beriman sudah ada di dalam jaminan Allah, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan hak aku untuk menolong orang-orang yang beriman. Bagaimana cara mempelihara iman? Sholat berjamaah, taklim kita jangan ditinggalkan, belajar tentang ilmu haram dan halal jangan ditinggalkan. Karena kalau orang ibadah terus tidak tahu halal haram, itu bisa kita makan barang haram. Tidak tahu karena tidak ngaji. Ayo, rajin ibadah, tarang ngaji, wah di dalam sholatnya ketahuan, ruku sujudnya ketahuan. Orang ibadah tanpa belajar ilmu agama, tidak tahu halal haram, lihat usahanya, halal haram hantem, ngurangan timbangan terus, ngurangan meteran terus, kerdi lembur ngambil galangan batur terus, naon sabab teka tembok ieu ku jelema cenah teu ngaji tauhid eta jelema. Ngurangan timbangan dah, orang pada nggak tahu juga enggak, berarti dia menghilangkan sifat basor Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ngaji tauhid, ngaji fikih, ngaji tauhid, moal ngomong sasaha padahal aya Allah. Sasaha ieu cenah. Pan eta Allah aya. Innallaha ma'akum aina ma kuntum. Katingali ku Allah, kadangu ku Allah. Innallaha alimun bidzati sudur. Allah tahu apa yang diucapkan oleh hati kita. Sudah israq belum? Berapa menit? Sudah? Berapa? Sudah? Nah itulah yang saya sampaikan. Dan terakhir saya tadi teringat dengan firman Allah yang dibacakan oleh imam terakhir surat Al-Fajr, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang. Siapa yang tenang? Orang beriman. Orang beriman di dunianya tenang, ketika mendapatkan nikmat bersyukur, ketika mendapat musibah sabar. Jadi nggak ada rugi orang beriman itu. Dapat nikmat, dapat syukur, la in syakartum la azidannakum. Dapat musibah, sabar, innallaha ma'as-sabirin. Jadi nggak ada yang rugi orang beriman itu. Di dalam suasana mati perang, syahid, masuk surga. Gitu. Kemudian pada irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Orang beriman itu kata, kalau lihat informasi yang baru, banyak yang senyum. Para pemuda-pemuda syuhada yang meninggal dunia itu senyum dan baunya harum. Ini sudah viral ini. Ada seorang pemuda meninggal syahid, pas dibawa ke ruang rumah sakit, pas dicium dan dicariuman, kenapa? Wangi. Dipegang kepalanya, dicium, wangi. Tapi bangkai-bangkai Yahudi berarau bau busuk. Nah ini orang beriman itu luar biasa ya, dimuliakan dunia, dimuliakan di akhirat. Maka kita doanya bagaimana? Kemudian Allah sampaikan irji'i ila rabbikir, wahai orang yang tenang beriman, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Bahasanya irji'i, kembalilah kepada Tuhanmu. Allahu Akbar. Dengan ridho dan kau diridhoi. Kau rela datang berjumpa dengan aku juga ridho kepadamu. Aduh indah sekali ya Allah. Terakhir, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Luar biasa. Mari kita, dan doa, ada doa lagi. Bagaimana iman kita supaya jangan sampai digadaikan.
Sekarang ini musim Pak, yang banyak yang copok iman sekarang. Gara-gara harta, jabatan ya, gara-gara uang bisa copok. Apa doanya? Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rupanya sudah salat isyraq datang. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.